kita untungnya berthariqah, yang mana kalau bicara tentang ilmu agama, insya Allah termasuk saya pribadi, kita tuh tidak pernah belajar dari kecil, ya. Belajar agama. Jadi dengan tidak kita memahami ilmu agama, ya bagaimana kita bisa beribadah dengan benar, betul nggak? Tapi dengan berthariqah, nah ini keuntungannya. Tapi dengan berthariqah kita mengikuti bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, insya Allah dibukakan paham, ya, dengan wasilah kita mendawamkan wirid lazim, itu Allah untuk membuka mata hati, sehingga bagaimanapun awamnya kita, dengan pertolongan Allah lewat madad Syekh, dengan modal cinta kita kepada Syekh, insya Allah, ya, bahkan bukan hanya paham agama, bisa usul, ini masalah, ini luar biasanya, bisa sampai kepada ridho Allah, bisa nembus alam malakut. Ini cerita yang awam, dengan syarat tunduk patuh. Tapi sekalipun seorang ahli ilmu, ulama besar, ya, yang ilmunya melaut, tidak cukup menggunakan ilmunya di sini, ilmu johir, ya, tanpa berta'aluk kepada seorang mursyid yang punya izin Rasulullah, tidak dijamin sampai, sekalipun ilmunya melaut. Sebaliknya, si awam yang bodoh dengan ilmu bisa sampai dengan sebab kita berguru kepada seorang syekh mursyid yang kamil. Untung nggak? Ya untung. Bersyukurlah kita. Jadi kita ini termasuk adalah hamba-hamba pilihan Allah, yaitu yang Allah kenalkan dengan seorang mursyid, wali mursyid, khususnya kepada Syekh Ahmad Tijani, ya, dan mengamalkan ajarannya dengan wasilah teman kita, kan itu, ya, sekalipun kita kan nggak kenal dengan Syekh Ahmad Tijani, nggak sejaman kan, abad 12, ya. Tapi kan kita ngikutin para pewarisnya, penerus tugasnya, para khalifah al-muqaddam. Dengan kita bertalqin lewat muqaddam, hakikatnya talqin kepada Syekh Ahmad Tijani. Kita janji di hadapan muqaddam, hakikat janji kepada Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah kita dipilih oleh Allah, dikenakan dengan seorang wali mursyid. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau tidak dikehendaki Allah untuk bisa wusul kepada Allah, maka tidak akan kena dengan seorang wali mursyid. Tidak akan kena. Sekalipun satu kampung, tidak akan kena. Tapi kalau dikehendaki Allah, ditakdirkan jadi bisa wusul kepada Allah, maka Allah kenalkan dengan seorang wali mursyid. Karena untuk mengenal seorang wali mursyid sulit. Tidak ada ciri-ciri yang khusus, nggak ada. Bahkan lebih mudah untuk mengenal Allah, mengenal adanya Allah, karena Allah ada ciptaannya. Wali apa yang kita nggak ada. Oleh karena itu, wala yasilu ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Tidak akan ketemu dengan seorang wali kecuali orang yang dikehendaki Allah untuk bisa wusul kepada Allah. Dari sini dikatakan, la yanbaghi lil alimi walau tabahharu fi ilmi hatta sara wahida.
zamanihi ayyakna bima alimahu. Tidak layak bagi seorang alim yang luas ilmunya melaut, sehingga saking dia hebatnya dalam keilmuan menjadi nomor satu di zamannya. Nggak ada duanya. Tapi tidak layak dia mengenakan ilmunya yang luas itu tanpa bimbingan seorang mursyid. Itu cerita ahlil aula ya, orang-orang yang luar biasa ilmunya. Di sini katakan, la yanbaghi lil alimin, tidak layak bagi seorang alim. Tidak layak apa? Tidak layak mengandalkan ilmunya. Wa innamal wajibu alaihi al-ijtima'i bi ahli thariq. Hanya saja dia wajib ijtima, berkumpul berguru kepada guru ahli thariqah. Itu yang luas ilmunya. Bagaimana si awam? Maka suka ada pertanyaan, kalau masuk thariqah hukumnya apa, wajib apa sunnah? Apa bumbah? Menurut hukum syara nggak wajib. Sebab wajibnya thariqah wajib najri. Wajib najar dari kita. Beda hukum syara, wajib syara, sholat. Harga mati, sholat itu wajib. Mengapa kalau isu yang wajib? Adapun thariqah tergantung. Bagi orang-orang yang bisa wusud tanpa guru, nggak perlu berthariqah. Bagi orang-orang yang tidak merasa punya dosa, nggak wajib berthariqah. Nggak wajib. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang tidak berdosa? Ibarat kita datang ke dokter. Untuk apa datang ke dokter kalau kita sehat? Rek naon ke dokter? Silaturahmi. Yang harus datang ke dokter orang-orang yang merasa dia punya penyakit, ingin sembuh dari penyakit. Bagi yang sehat jasmaninya tidak perlu datang ke dokter. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah paham tentang pentingnya ilmu tasawuf berthariqah, otomatis masuk thariqah wajib. Ada orang tidak, ya Allah ya karim, tukang dosa kan, bahkan tangkulak dosa dan tukang deui. Kalau kita memang merasa sakit, wajib harus datang ke dokter. Kalau kita merasa punya penyakit hati yang sudah disembuhkan, wajib datang ke dokter jiwa, ya, dokter hati, yaitu para ulama, para mursyid. Itu. Jadi kalau ada yang tanya, Kang asup thariqat wajib apa sunnah, tergantung. Gitu jawabnya. Tergantung kan, ke abdi mah wajib nasabna. Rumasa loba dosa. Asup thariqat rek tobat, rek bersihkan diri. Gitunya. Udah, segitu aja jawabannya. Panjang lebar. Ulah bari orang menyebutkan wajib, dasarnya tidak tahu. Wajib. Namun panglah wajib juga teh udah gitu. Wajib bagi yang merasa banyak dosa. Wajib bagi orang yang ingin terbuka mata hatinya. Sebenarnya yang jadi masalah, kenapa umumnya manusia, umat Islam malas untuk beribadah? Kenapa umumnya manusia umat Islam tidak tertarik dengan urusan akhirat? Betul nggak? Betul nggak? Udah kalau bahan mah terasa ibadah teh pahit, embung. Tidak tertarik dengan cerita surga, pahala, ganjaran, enggak tertarik. Kenapa? Itu menunjukkan berarti hatinya lain gering deui paeh. Kenapa tidak tertarik dengan sesuatu? Karena sesuatu tidak bisa dilihat, karena matinya buta.
Nah, sedangkan masalah yang ada di rukun iman yang 6 itu adalah gaib semua. Betul nggak? Percaya iman kepada Allah. Allah gaib. Gaib cek mata orang. Beda cek cek socana para nabi, para wali. Nyata johir, nu gaib makhluk. Orang mesti balik. Nu gaib di Allah. Allah gaib. Malaikat gaib. Rasul pun gaib, sahabatun gaib. Hari kiamat gaib. Kodok kodar gaib. Wajar lamun ayeuna ummul jalma teu tertarik kuno gaib sabda katam, maka lewat bimbingan thariqah dengan ilmu tasawuf seorang mursyid untuk membuka mata hati supaya hati semua, supaya ketemu anu gaib teh, dengan kata lain supaya yakin kena perkara gaib, dengan yakin dan melihat baru akan tertarik. Karakternya kabita kan? Di mana tertarik kabita cinta baru kemudian apa yang diperintahkan yang kita cintai akan terasa ringan. Ieu pentingna ilmu thariqah tasawuf. Rek ngabentakeun mata batin nololong, arek nyageurkeun penyakit batin nubuh tanaga baru-baru ngangkat beban 100 kilo, ngangkat 2 leungeun keur takbir teu kuat. Kenapa tuh? Sakit. Jadi yang gaib dalam 6 itu supaya kita yakin kepada yang gaib, ka'annaka tarahu, maka upaya kita berusaha sekuat tenaga untuk membuka mata hati. Da tadi nama itu basirah teh beuntak dulu. Kalau teh marifat kabeh. Waktu alam lahut. Waktu diambil perjanjian, diambil kesaksian. Kata Allah, alastu bi rabbikum. Oh. Bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Itu di alam lahut. Saja digejretkeun ke alam hinaya. Qalu, maka semua harus menjawab. Semua harus menjawab. Bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Di situ kita mengenal Allah, marifat kepada Allah. Dekat dengan Allah. Tapi kemudian summa radadnahu asfala safilin. Manusia diturunkan ke tingkat yang paling rendah. Lewat alam jabarut, alam malakut, alam mulki wa syahadah tadi. Baru tak akhirnya maka Allah. Tewarau dengan apa sebab? Ketika ruh sebelum menyatu dengan jasmani, dengan fisik kita, itu ruh qudsi, suci, yang sekarang ada dalam diri kita ini, paling dalam itu, keurugan tak kuruntah. Kalau itu muncul, Allah, dari alam lahut diturunkan ke alam jabarut. Sebelum pindah alam jabarut dibungkus dengan nur jabarut. Kalau tidak terbakar al-jabarut. Dari alam jabarut diturunkan kembali ke alam malakut. Dibungkus dengan nur malakut. Kalau tidak alam malakut akan terbakar. Dari alam malakut diturunkan ke alam mulki wa syahadah, alam dunia, alam nyata. Dibungkus dengan bungkus berupa ngajen tua. Itu bungkus cangkang, itu cangkang jelema tan tua teh. Jelemana terkubur. Hendak rek orang kenal ke Allah, mun orang terkenal kana di kahagatna. Lain kana yeun. Ieu mah titiangan.